Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, hari ini kita sudah mulai belajar ya. Sebelumnya kakak ingin bertanya, siapa yang liburan kemarin sudah jalan-jalan, sudah pergi bersama keluarga, teman, atau siapapun? Pasti dari kalian sudah liburan lebaran. Tentunya sudah semangat dong untuk belajar hari ini. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo di sini, siapa yang mau memimpin berdoa? Oke, kalau tidak ada, biar kakak yang memimpin berdoa. Oke, sebentar. Sudah siap berdoa, teman-teman? Oke, kakak pimpin ya berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Semuanya sudah berdoa? Oke, bagus kalau gitu. Sekarang kakak mau bertanya, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ya, pasti semuanya semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalaman bersama teman-teman. Pasti teman-teman semua sering bermain bersama teman, iya kan? Tentunya adik-adik semua memiliki pengalaman yang berkesan bersama teman-temannya. Dari pelajaran kali ini, indikator yang ingin dicapai yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu mengeksplor pengalaman yang berkesan bersama teman. Yang kedua, siswa diharapkan memahami ungkapan permintaan maaf. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menulis ungkapan permintaan maaf. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menanggapi permintaan maaf. Adik-adik, sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kalau gitu adik-adik silahkan simak video dari kakak dan catat ya, atau kalian fokus kepada video dari kakak ini. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Lalu, bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Jadi, maksudnya di sini adik-adik menari dengan menirukan gerakan tumbuhan. Adik-adik sudah pernah menari menirukan gerakan tumbuhan? Bagus, sudah pernah ya. Kakak lanjut lagi membacanya. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan itu ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Nah, kakak ingin bertanya, apakah tumbuhan dapat berpindah, adik-adik? Jawabannya tidak ya, adik-adik. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Nah, di sini kakak punya contoh seorang anak sedang menirukan gerak pohon yang tertiup angin. Adik-adik sudah lihat ya videonya? Apakah adik-adik bisa menirukannya? Nah, pasti bisa ya. Tiruan gerak tumbuhan bisa menjadi sebuah gerakan tari yang indah. Saat meniru gerakan tumbuhan, adik-adik harus diam di tempat. Kaki adik-adik tidak boleh bergerak.
Hanya tangan dan kepala yang bergerak mengikuti gerakan tumbuhan. Sekarang adik-adik lihat video berikutnya ya. Contoh gerakan tumbuhan yang dapat ditirukan oleh anak-anak seperti tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, bertangkai lebar, tangkai berayun-ayun seperti mengayunkan tangan, tumbuhan menjulang ditiup angin, dan tumbuhan menguncup. Adik-adik sudah paham gerakan tumbuhan? Nah, pasti sudah paham gerakan tumbuhan. Kakak mau bertanya, jika adik-adik sedang menari, menirukan gerakan tumbuhan, kemudian adik tidak sengaja menyenggol bahu temannya, apa yang harus adik-adik katakan? Betul, adik-adik harus meminta maaf kepada teman. Ucapan permintaan maaf yang adik katakan bisa dengan maaf, aku tidak sengaja menyenggol bahumu. Nah, adik-adik, ada contoh ungkapan permintaan maaf dalam cerita. Udin dan Edo menirukan gerak tumbuhan. Kemudian, Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Adik-adik tahu apa yang dikatakan Udin kepada Edo? Ya, betul. Udin mengatakan permintaan maaf kepada Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, aku tidak sengaja." Lalu Edo pun menjawab, "Tidak apa-apa Udin." Ungkapan permintaan maaf itu banyak loh adik-adik. Contohnya, yang pertama, ketika adik-adik tidak sengaja mematahkan pensil milik teman satu mejanya. Lalu apa yang harus adik-adik katakan? Iya betul, adik-adik harus segera meminta maaf. Ungkapan yang harus dikatakan atau dilakukan itu seperti, maafkan aku ya, aku tidak sengaja mematahkan pensilmu. Contoh yang kedua, ketika adik-adik tidak sengaja menabrak temannya. Kemudian adik-adik harus meminta maaf. Seperti ini contohnya. Maafkan saya ya, tadi saya tidak sengaja menabrakmu. Contoh yang ketiga, ketika adik-adik telat datang ke sekolah. Padahal jam pelajaran atau sekolah sudah dimulai. Hendaknya adik-adik harus meminta maaf kepada bapak atau ibu guru yang sudah berada di dalam kelas. Seperti ini contohnya. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Maaf, ibu atau bapak, saya telat datang ke kelas karena tadi saya bangun kesiangan. Nah, 3 contoh tersebut merupakan contoh mengungkapkan permintaan maaf. Hendaknya harus diungkapkan jika melakukan kesalahan-kesalahan. Sekalipun melakukan kesalahan, itu harus meminta maaf dengan bahasa yang sopan. Meminta maaf juga bukan hanya dilakukan kepada kakak, orang tua, atau guru, tetapi harus dilakukan kepada siapa saja. Setelah kita belajar mengungkapkan permintaan maaf, kita juga harus belajar menanggapi permintaan maaf. Jika salah seorang teman kita melakukan kesalahan, hendaknya kita harus menanggapi dan memaafkan kesalahan tersebut. Contohnya, Hana menjatuhkan buku milik Lia. Lalu Hana meminta maaf kepada Lia. Lia, aku minta maaf ya. Aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Lia pun hendaknya
menjawab dan memaafkan permintaan maaf Hana. Lia berkata, "Tidak apa-apa, Hana. Lain kali, kamu hati-hati ya." Nah, contoh tersebut merupakan suatu percakapan mengungkapkan permintaan maaf dan menanggapi permintaan maaf. Adik-adik di sini sudah paham? Nah, untuk menguji kepemahaman adik-adik semua, kakak punya satu soal. Jika adik-adik menjatuhkan barang milik teman, apa yang adik-adik katakan? Betul, adik-adik harus meminta maaf dan adik-adik juga harus memaafkan dan menanggapi permintaan maaf tersebut. Nah, sekian ya adik-adik penyampaian materi dari kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa like, comment, and subscribe